Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saman Pauji dengan nomor NPM 243022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Alur Pajak, Perhitungan Pembayaran dan Pelaporan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang satu, pengantar pajak, yang kedua, dasar hukum pajak di Indonesia, yang ketiga, sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang keempat, jenis pajak, yang kelima, alur singkat proses pajak, keenam, sanksi jika tidak patuh, ketujuh, tips kepatuhan pajak, serta yang kedelapan, kesimpulannya. Tujuan saya mempresentasikan PPT ini, yang ke-1, untuk memahami proses alur pajak secara umum, yang kedua, menjelaskan tahapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, dan yang ketiga, memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan secara mandiri atau self-assessment. Pengantar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara. Dasar hukum pajak di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Yang kedua ada Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga ada UU PPH, UU PPN, dan PPNB, serta ada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada self-assessment system, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Yang kedua ada official assessment system, berdasarkan pajak ditentukan oleh otoritas pajak. Yang ketiga ada withholding system, pihak ketiga memotong dan menyetor pajak atas nama wajib pajak. Jenis pajak. Pajak terbagi menjadi 2, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Di pajak pusat ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan ada bea materai, bea masuk, dan cukai. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan hiburan, ada pajak bumi, bangunan atau PBB atau P2, dan ada pajak reklame, pajak tanah air. Alur singkat proses pajak yaitu ada 4. Yang pertama, hitung pajak secara mandiri. Yang kedua, bayar pajak melalui e-billing. Yang ketiga, lapor pajak melalui e-filing. Yang keempat, simpan seluruh bukti pembayaran dan pelaporan. Sanksi jika tidak patuh. Yang pertama ada denda keterlambatan pelaporan. Yang kedua ada bunga atas keterlambatan pembayaran. Yang ketiga sanksi pidana jika terjadi penggelapan pajak. Dan yang terakhir ada pemeriksaan dan penyidikan dari DJP. Tips kepatuhan pajak. Yang pertama, catat seluruh transaksi keuangan. Yang kedua, gunakan software akuntansi dan aplikasi DJP online. Yang ketiga, cek kalender pajak secara rutin. Dan yang terakhir, gunakan jasa konsultan atau tanya ke petugas KPP jika ragu. Kesimpulan, pajak adalah kewajiban sekaligus kontribusi nyata kepada negara. Dengan memahami alur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, kita dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan terhindar dari sanksi. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.